Oke teman-teman, seperti biasa kita melanjutkan cerita video Dodesen Tusuk Konde episode 2. Jadi di episode 2 atau di part 2, setelah di episode pertama itu si Peyot menelpon Dot bahwasanya bapaknya sedang terbaring kaku gitu. Dia nangis, dia tegang, akhirnya si Dot dan Bang Topan segera bergegas ke sana, tentunya diikuti dengan Robby, Kona, dan Aldo. Nah, sesampai di sana memang betul Parungkat itu dari matanya udah kayak bengong gitu, sehingga ya mereka buru-buru bergegas untuk membawa Parungkat ke rumah sakit. Nah, sesampainya di rumah sakit, nah dalam perjalanan itu Parungkat sempet-sempetnya BAB. Jadi BAB-nya di kaki Kona ya, karena Kona itu dari awal emang udah bawel aja tuh, mendoakan Parungkat cepet mati dan lain sebagainya. Akhirnya ya dia kena batunya kan, di berakin Parungkat gitu ya, tapi Parungkat tetap belum sadar. Nah, sesampai di rumah sakit, di perawatan dan lain sebagainya, memang nggak ada penyakit yang bagaimana ya. Memang dokter itu menduga bahwa ya, siapa sih kalau dari abis kejadian yang cukup menyakitkan gitu nggak tegang atau nggak kaget, pasti kan kaget. Nah, dokter itu ya minta waktu untuk biarin Parungkat ini istirahat gitu. Nah, setelah itu akhirnya si uh, Aldo dan Peyat itu melakukan pembayaran penebusan obat dan lain-lain. Nah, di sanalah ada dokter muda yang dia mengingat bahwa orang-orang ini adalah orang yang viral karena udah menaklukkan psikopat atau mengungkap kasus psikopat. Nah, di situ akhirnya dia mencoba untuk menemui uh, si Peot untuk meminta nomor. Nah, kalau menurutku si dokter muda ini mungkin udah feeling teman-teman bahwa Parungkat ini memiliki penyakit yang nggak wajar atau nggak biasa. Nah, nanti mungkin di part 3 ini si dokter itu mencoba menjelaskan ke si Peot gitu. Nah, karena kan dia minta nomor. Nah, akhirnya di ending cerita si anak kecil yang menaklukkan uh, si Karto psikopat itu, dia minta izin ke maknya bahwa ya dia punya perasaan yang aneh lah gitu, sehingga dia pengen ketemu Peot dan orang-orang yang lainnya gitu. Mungkin feelingnya kuat ya gitu, si anak ini mungkin feelingnya lebih ke arah dia pengen ngasih tahu bahwa ada sesuatu yang aneh gitu ya soal uh, tusuk konde itu. Jadi mungkin nanti dokter di part selanjutnya itu nanti mungkin dokter bakal ngomong soal penyakit yang nggak wajar. Nah, di akhirnya mungkin ya si anak ini akan ngasih tahu bahwa penyakit Parungkat itu disebabkan oleh tusuk konde yang dibawa si Aldo itu. Nah, di sisi yang lain, istrinya Aldo, Dinda, itu malah lebih happy ya teman-teman, lebih happy, dia lebih seneng bahwa si Aldo bawa pulang tusuk konde itu. Nah, si Dinda kan nggak tahu bahwasanya tusuk konde itu sesuatu hal yang sebenarnya ya bahasa kitanya jimat kali ya, lebih ke jimat-jimat gitu. Dikiranya dia emas ya, itu pengen dijual, udah ditawarin ke temennya, tinggal difoto, tinggal dicek dan lain-lain, mungkin itu nanti bakal dijual. Nah, menurutku di episode 3 ini belum sejauh uh, ke penyebabnya. Jadi mungkin ketahuan Parungkat punya penyakit yang aneh, tapi belum ketahuan bahwa penyakitnya itu disebabkan Parungkat dan rombongan ini membawa tusuk konde. Padahal kan yang membawa itu si Aldo, bukan Parungkat gitu. Mungkin nanti di ending episode yang lain mungkin itu akan dibahas. Tapi di episode 3 menurutku
Pak Wadot akan fokus ke sana gitu. Jadi si dokter itu menghubungi Pak Rungkat, menghubungi si Peot menjelaskan bahwa Pak Rungkat ini memiliki penyakit yang nggak wajar atau nggak biasa. Nah, kurang lebih begitu. Nah, di akhir yang tadi aku bilang, si anak kecil ini pengen main ke rumah si Peot dan Pak Rungkat. Nah, akhirnya si Mak itu ya kebuka dikit lah bahwa si Karto ini memang beberapa kali nembak ibunya gitu, karena ibunya kan janda, nembak tapi selalu ditolak itu, sehingga dia berusaha jahat jahat ya sama orang. Pokoknya endingnya tuh, intinya si Karto itu memang dari kecil udah biasa dibully, sehingga ya terus-terusan merasa tersakiti dan lain-lain, sehingga amarah dia menjadi psikopat itu. Nah, menarik kan teman-teman? Tetap pantau di channel ini karena channel ini adalah channel konspirasinya teman-teman. Jadi yaping-yaping, aku sengaja tidak membuat konten yang mirip Pak Wadot karena itu hak cipta dan aku menghargai Pak Wadot. Aku cuman menceritakan alur ceritanya dan menebak episode selanjutnya itu seperti apa. Nah begitu, karena itu kan hal yang baik ya teman-teman, sehingga siapa tahu Pak Wadot dengan aku nebak ini punya inspirasi dan lain-lain, bisa digabungin channel beliau lebih ramai lagi, lebih asik lagi, lebih seru lagi. Mungkin itu teman-teman yang bisa aku sampaikan di video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Sampai jumpa.